Bismillahirrahmanirrahim. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pecahan senilai. Masih ingatkah kamu, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang pecahan. Jadi pecahan itu terdiri atas dua bilangan. Bilangan yang di atas disebut pembilang, dan yang berada di bagian bawah disebut penyebut. Hari ini kita akan mempelajari tentang pecahan senilai. Mari kita perhatikan. Hari ini, Ahmad dan Amil akan bermain bersama. Mereka membawa bekal donat yang dibuatkan oleh ibu. Ibu Ahmad memotong donat menjadi dua bagian. Ibu Amil memotong donat menjadi 4 bagian. Amil mengambil 2 potong donat. Berarti Amil mengambil 2/4 potong donat. Sedangkan Ahmad mengambil 1 potong donat. Berarti Ahmad mengambil 1/2 potong donat. Ternyata setelah dibandingkan, donat milik Amil dan donat milik Ahmad memiliki ukuran yang sama, walaupun pecahannya berbeda. Pecahan donat Ahmad yaitu 1/2 dan pecahan donat Amil 2/4. Walaupun memiliki bilangan yang berbeda pecahannya, tapi ukuran donatnya sama. Nah, pecahan ini disebut pecahan senilai. Mari kita perhatikan contoh yang lain. Siti dan Dayu dibekali roti oleh ibu mereka. Dayu memotong rotinya menjadi 4 bagian. Sedangkan Siti memotong rotinya menjadi 8 bagian. Dayu mengambil 2 potong roti, berarti Dayu mengambil 2/4 potong roti. Sedangkan Siti mengambil 4 potong roti, berarti Siti mengambil 4/8 potong roti. Ternyata setelah dibandingkan, potongan roti milik Dayu dan potongan roti milik Siti memiliki ukuran yang sama, walaupun pecahannya berbeda. Pecahan roti Dayu 2/4, sedangkan pecahan roti Siti 4/8. Nah, pecahan-pecahan ini disebut dengan pecahan senilai. Mari kita perhatikan. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama walaupun bilangannya berbeda. Kita perhatikan contoh yang pertama, donat milik Ahmad 1/2, sedangkan donat milik Amil 2/4. Kedua pecahan ini memiliki bilangan yang berbeda, tapi setelah dibandingkan ternyata donat milik mereka berukuran sama. Nah, berarti pecahan 1/2 dan pecahan 2/4 adalah pecahan senilai. Karena walaupun bilangannya berbeda, tetapi ukurannya sama atau nilainya sama. Kita perhatikan lagi contoh yang kedua. Roti milik Dayu 2/4, sedangkan roti milik Siti 4/8. Lihat, kedua bilangan ini berbeda. Namun, setelah dibandingkan, ternyata ukuran rotinya sama. Berarti bilangan pecahan ini 2/4 dan 4/8 merupakan pecahan senilai. Karena walaupun bilangannya berbeda, yaitu 2/4 dan 4/8, namun ukuran rotinya sama atau nilainya sama. Cobalah untuk mencari pecahan lain yang senilai ya. Adik-adik bisa perhatikan di sini sudah ada contohnya, yaitu 3/4 senilai dengan atau sama dengan titik-titik per titik-titik, sama dengan titik-titik per titik-titik, dan sama dengan titik-titik per titik-titik. Kita akan mencari 3 pecahan yang senilai dengan 3/4. Maka caranya adalah 3/4 ini akan kita kalikan dengan bilangan yang sama. Kita dapat mengalikan dengan angka berapa saja, kecuali 1 ya. Karena jika dikali 1 hasilnya akan tetap. Nah, adik-adik boleh mengalikan dengan angka 2,
3, 4, 5, sampai seterusnya. Nah, sekarang 3/4 akan kita kalikan dengan 2. Kita mulai dari perkalian 2 dulu. Nah, sekarang kita akan kalikan 3 dikali 2, hasilnya adalah 6, kemudian 4 dikali 2 sama dengan 8. Maka 3/4 itu senilai dengan 6/8. Nah, ini pecahan yang senilai yang pertama. Kita cari pecahan senilai yang kedua. Kalau tadi sudah kita kalikan dengan 2, sekarang akan kita kalikan dengan 3. Nah, oke, kita kalikan 3 dikali 3 hasilnya 9, kemudian 4 dikali 3 hasilnya 12. Maka 3/4 senilai dengan 9/12. Kita cari pecahan yang senilai yang ketiga. Kita akan kalikan dengan 4 ya. Kita kalikan 3 dikali 4 hasilnya 12, kemudian 4 dikali 4 hasilnya 16. Maka pecahan yang senilai dengan 3/4 adalah 12/16. Kita masuk ke contoh yang kedua. 1/2. Nah, 1/2 akan kita kalikan dengan berapa? Kalau tadi sudah dengan perkalian 2, 3, 4. Sekarang coba kita ganti dengan yang besar, tetapi sama dengan angka yang lebih besar ya. Kita coba dengan perkalian 4. Nah, sekarang kita kalikan 1 dikali 4, hasilnya 4. Kemudian 2 dikali 4, hasilnya 8. Maka pecahan yang senilai dengan 1/2 adalah 4/8. Yang kedua, kita kalikan dengan 5 ya. Kita hitung 1 dikali 5 hasilnya 5, kemudian 2 dikali 5 hasilnya 10. Maka pecahan yang senilai dengan 1/2 selanjutnya adalah 5/10. Yang terakhir 1/2 kita kalikan dengan 6. Kita hitung 1 dikali 6 hasilnya 6, kemudian 2 dikali 6 hasilnya 12. Maka pecahan yang senilai dengan 1/2 adalah 6/12. Nah, maka pecahan 1/2 senilai dengan 4/8, senilai dengan 5/10, dan senilai dengan 6/12. Nah, di sini ada soal 1/3 sama dengan titik-titik per 6. Nah, kita akan menentukan pecahan yang senilai dengan 1/3. Perlu adik-adik ketahui, yang pertama, kita lihat dulu ya pecahan yang pertama 1/3. Kita lihat di sini angka 1 itu merupakan pembilang, sedangkan 3 merupakan penyebut. Untuk pecahan yang kedua, pembilangnya tidak ada dan penyebutnya adalah 6. Maka di sini kita diminta untuk menentukan pembilang dari pecahan yang kedua. Oke, perhatikan di sini penyebutnya sama-sama diketahui. Oke, kita cari perkalian 3 yang hasilnya 6. 3 kali berapa hasilnya 6? 3 kali 2. Maka pembilang dan penyebut 1/3 kita kalikan dengan bilangan yang sama, yaitu dikali dengan 2. Nah, ini gampang sekali caranya. 1/3 dikali 2/2. Caranya adalah kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Maka 1 dikali 2 hasilnya 2, dan 3 kali 2 hasilnya adalah 6. Maka hasilnya menjadi 2/6. Nah, untuk mengisi titik-titik di sini, maka untuk mengisi titik-titik di sini kita isi dengan 2. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Di sini soalnya yaitu 3/4 sama dengan 9/titik-titik. Nah, kita diminta untuk menentukan penyebut pecahan kedua. Maka penyelesaiannya adalah kita cari perkalian 3 yang hasilnya 9. 3 kali berapakah yang hasilnya 9? Jawabannya adalah 3 dikali 3. Maka bilangan 3/4 kita kalikan dengan bilangan yang sama, yaitu 3.
Oke, sama seperti tadi yang pertama, kita kalikan antara pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. 3 dikali 3, 9, dan 4 dikali 3, 12. Maka untuk mengisi penyebut di sini hasilnya menjadi 12. Oke.